Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih. Saya dari PGMI semester 4 online atau Edunitas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pada webinar minggu kemarin. Di antaranya yaitu materi yang pertama, pematerinya menjelaskan itu tentang pentingnya media inovatif dalam pembelajaran matematika SD. Siswa SD masih berada pada tahap berpikir konkret sehingga membutuhkan media yang dapat membantu memahami konsep secara abstrak. Penggunaan media yang tepat dapat mengurangi kecemasan terhadap matematika, meningkatkan motivasi dan membantu pemahaman konsep, bukan hanya menghafal rumus. Kemudian prinsip memilih media pembelajaran, yaitu media yang digunakan harus valid, yaitu materi benar dan berasal dari sumber terpercaya, efektif dan mudah dipahami oleh guru maupun siswa. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa juga. Media harus inklusif, yaitu media pembelajaran sebaiknya menggunakan visual, audio, atau aktivitas fisik, mudah diakses oleh siswa-siswa termasuk yang berkebutuhan khusus. Kemudian memberikan kesempatan belajar sesuai kecepatan masing-masing siswa. Contoh media interaktif, beberapa media yang dapat digunakan antara lain yaitu PHET untuk simulasi konsep matematika, Quizizz, Kahoot, dan Wordwall untuk kuis yang menarik. Kemudian penerapan dalam pembelajaran, yaitu pendahuluan menggunakan video atau animasi sebagai apersepsi. Kemudian kegiatan inti itu siswa mengeksplorasi konsep melalui simulasi atau permainan. Kemudian penutup yaitu refleksi dan kuis digital untuk mengetahui pemahaman siswa. Yang terakhir yaitu model pembelajaran yang mendukung. Media akan lebih efektif jika dipadukan dengan model pembelajaran seperti flipped classroom, yaitu siswa belajar materi dasar di rumah sedangkan di kelas fokus pada diskusi atau latihan. Kemudian masih banyak juga model pembelajaran yang lain. Kemudian kesimpulan media pembelajaran matematika di SD harus bersifat konkret, interaktif, dan inklusif. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh 3 hal utama, yaitu infrastruktur yang memadai, media atau konten yang berkualitas, kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang menarik. Kemudian pada materi yang kedua yaitu menjelaskan tentang memahami plagiasi di era AI. Di era artificial intelligence, yaitu atau AI, penggunaan teknologi sangat membantu dalam mencari informasi dan menyusun tulisan. Namun, penggunaannya tetap harus memperhatikan etika akademik agar tidak melanggar integritas ilmiah. Di antaranya itu ada plagiasi. Plagiasi adalah tindakan mengambil ide, gagasan, data hasil penelitian atau kata-kata milik orang lain tanpa memberikan sumber atau kredit yang sesuai. Plagiasi termasuk pelanggaran etika akademik karena merupakan bentuk pencurian intelektual. Contoh, menyalin isi jurnal tanpa menyantumkan sumber, menggunakan tulisan AI lalu mengaku sebagai hasil karya sendiri tanpa melakukan pengecekan dan pengembangan. Kemudian ada fabrikasi. Fabrifikasi adalah membuat atau mengada-ngada data, gambar, hasil penelitian maupun referensi yang sebenarnya tidak pernah ada. Contohnya, membuat hasil wawancara yang sebenarnya tidak pernah dilakukan, kemudian menambahkan referensi fiktif agar daftar pustaka terlihat banyak. Kemudian ada juga falsifikasi. Falsifikasi adalah mengubah, mengurangi, menambah, atau memanipulasi data penelitian agar hasilnya sesuai dengan keinginan peneliti. Contohnya, menghapus data yang tidak sesuai dengan hipotesis, mengubah angka hasil penelitian agar terlihat lebih baik. Jadi, kesimpulan materi yang telah saya pahami pada materi webinar kemarin adalah AI boleh digunakan sebagai alat bantu, tetapi pengguna tetap bertanggung jawab menjaga kejujuran akademik dengan menghindari plagiasi, falsifikasi, dan fabrikasi. Ringkasannya yaitu plagiasi adalah mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Fabrikasi membuat data atau referensi yang sebenarnya tidak ada. Falsifikasi memanipulasi data penelitian agar sesuai keinginan. Kemudian AI adalah alat bukan pengganti.
AI sangat membantu dalam proses belajar dan penelitian, tetapi AI bukan pengganti kemampuan berpikir manusia. AI hanya berfungsi sebagai alat untuk bekerja, meningkatkan efektivitas belajar dan bekerja. Kemudian ringkasan dari materi AI yaitu sebaiknya digunakan sebagai pendukung proses belajar dan penelitian, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir kritis manusia. AI hanyalah alat bantu, bukan pengganti manusia. Selalu gunakan dan periksa sumber asli. AI membantu menyusun tulisan, bukan menggantikan analisis dan kesimpulan. Dan waspadai halusinasi AI sehingga semua informasi harus diverifikasi kembali. Kemudian sekian materi yang telah saya pahami dalam webinar kemarin. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri webinar kemarin dan kepada Ibu Moderator ataupun Ibu Else yang telah memberikan tugas ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.